Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Carios. Nah, saat ini saya sedang berada di Solo. Tentu saja kita jalan-jalan nih. Oke, mumpung sedang di sini, kita lihat nih ada apa saja. Dan kebetulan saya sekarang sedang berjalan di daerah Slamet Riyadi. Dan ketemulah bangunan ini. Ya, namanya adalah Museum Radia Pustaka. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890. Dan ini merupakan museum tertua yang ada di Indonesia. Wow, sudah lama juga ya. Dan marilah kita masuk, ada apa saja di dalamnya. Di kesan pertamanya itu, meskipun ini adalah bangunan lama dan museum yang tertua di Indonesia, tapi bangunannya masih kokoh banget, rapi banget, bersih banget. Ini salut banget untuk yang berhasil menjaga kelestarian bangunan museum ini. Ini banyak banget nih koleksinya yang ada di dalam. Dari mulai wayang, patung, gamelan, dan sebagainya, sampai ke souvenir-souvenir yang didapat dari luar negeri. Jadi di sini tuh terdiri dari banyak ruangan ya, masing-masing ruangan menyimpan benda koleksinya masing-masing. Oh iya, kelebihan dari Museum Radia Pustaka ini adalah beberapa barang terdiri, nah ini nih ada barcode-nya, jadi kalian bisa scan barcode-nya dan nanti akan muncul nih penjelasan tentang barang ini atau benda ini nih berupa voice note biasanya. Ini makanya ketika saya keliling-keliling, setiap ada barcode saya scan, setiap ada barcode saya scan, tuh saya dengarkan nih penjelasannya. Ternyata penjelasannya bagus-bagus banget, bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Oh iya, dikutip dari indonesiakaya.com, nih secara etimologi radia berarti pemerintah, sementara pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Nah, seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, semakin bertambah koleksi yang dimiliki. Tempat ini pun akhirnya menjadi museum. Nah, karena sebelumnya merupakan rumah hunian, tata ruang museum ini pun tidak seperti museum pada umumnya. Bentuk bangunan asli tetap dipertahankan dengan hanya mengubah beberapa bagian, seperti menghilangkan kamar mandi untuk mendapatkan ruang pamer yang lebih luas. Nah, tadi bisa dilihat di bagian halaman museum terdapat patung Rangga Warsita, seorang pujangga besar yang hidup di Surakarta pada abad 19. Masuk nih ke ruang bangunan selanjutnya. Ini ada beberapa ruang ya. Ruang pertama tadi yang dijumpai adalah ruang yang menyimpan berbagai jenis wayang. Tidak hanya berbagai jenis wayang dari dalam negeri, tapi juga wayang dari luar negeri. Misalnya ada wayang Neng dari Thailand. Nah, ruang berikutnya yaitu ruang Tosan Aji atau ruang logam berharga. Tadi sudah kita lihat. Di sini dipamerkan berbagai jenis senjata terbuat dari logam, arca serta miniatur-miniatur rumah joglo, rumah asli Jawa Tengah. Berlanjut nih ke ruang berikutnya, ada berbagai macam keramik. Tadi sudah kita lihat juga. Tapi nih sebelum masuk ke ruang ketiga, tadi kita lihat juga ada sebuah orgel atau kotak musik. Nah, orgel ini merupakan hadiah yang diberikan Napoleon Bonaparte kepada Pakubuwono IV sekitar tahun 1788 sampai 1820. Nah, ruang ketiga itu tadi adalah ruang keramik. Kemudian ruang keempat adalah ruang perpustakaan. Buku-buku yang menjadi koleksi perpustakaan di sini mayoritas berbahasa Belanda dan Jawa. Nah, kemudian sebelum menuju ke ruangan kelima, di depan ruang keempat terdapat patung Johannes Albertus Kilnes ya. Dia merupakan ahli bahasa yang membuat kamus Jawa Belanda. Sayangnya, karyanya tidak dapat ditemukan di museum ini. Nah, lanjut ke ruang kelima yang menyimpan berbagai koleksi
yang atau dibuat dari bahan perunggu seperti patung dan gamelan. Banyak banget tuh tadi gamelannya, koleksinya bagus banget. Nah, di sini sempat ada kejadian nih, katanya di hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu gamelannya sering bunyi sendiri loh. Jadi, apa kalian tertarik untuk ikut uji nyali di sini? Kalau saya sih pengen sebetulnya kalau diperbolehkan. Nah, di sini pun di ruang gamelan tuh terdapat atau tersimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Baik, lanjut saja langsung. Ruang selanjutnya adalah ruang Rojomolo. Rojomolo adalah sosok raksasa penguasa laut. Patung ini merupakan karya Pakubuwono V. Patung Raja Mala merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono IV. Di bagian belakang, ruang terakhir terdapat maket makam Raja-Raja Imogiri serta berbagai arca. Nah, ini bangunan yang ini atau ruang yang ini bisa dilihat banyak menyimpan koleksi-koleksi wayang nih dari berbagai macam wayang, berbagai macam jenis. Gimana nih? Banyak banget kan koleksi wayangnya. Jadi memang wayang yang di sini itu bukan hanya wayang dalam negeri saja nih. Ya, seperti misalnya ada wayang Purwa, wayang Gadog, wayang Madya, wayang Klitik, wayang Sukat, dan wayang Beber. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada wayang dari luar negeri juga, misalnya yang dari Thailand itu wayang Nang. Nah, ini gamelan-gamelannya yang tadi saya bilang pernah ada kejadian di malam-malam tertentu gamelan ini tuh sering berbunyi. Dan oh iya, di sini ada pengalaman juga nih yang saya rasakan karena kebetulan saya sedang berkeliling sendiri nih, tidak ada orang lain. Dari tadi saya mendengar kalau gamelan ini berbunyi gitu loh, berbunyi, dan akhirnya saya tanya ke salah satu pengurus museum sini dan ternyata memang ada beberapa orang yang bisa mendengarkan suara gamelan ini meskipun gamelan ini tidak dibunyikan. Nah, kebetulan saya merasakan atau mendengar bunyian tersebut. Ketika mendengar ceritanya ya seru juga sih karena memang sering bunyi sendiri. Nah, ini miniatur dari Songgobuwono ya. Songgobuwono itu salah satu bangunan atau menara yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta yang dipercaya sebagai tempat bertemunya raja dengan ratu pantai selatan. Nah, ini beberapa koleksinya, perlengkapannya. Nih, ini masih ada gambar-gambarnya juga, gambar wayang. Nah, ini wayang itu gambarnya bukan cuma hanya sekedar gambar, tapi juga bercerita. Ini juga ada koleksi mata uang nih dari zaman dahulu kala ya, bisa dilihat. Jadi kalau kita misalkan ingin tahu nih mata uang zaman dulu seperti apa, di sini ada, bisa dilihat satu persatu secara detail. Tenang saja, semuanya ada keterangannya. Jadi kalau kalian berkunjung ke museum ini, kalian bukan hanya dimanjakan dengan bangunan yang eksotis, yang bagus, kemudian koleksinya juga yang beraneka ragam serta amazing luar biasa, tapi kalian juga bisa belajar tentang sejarah, belajar tentang koleksi-koleksi dari negara lain yang akhirnya dikirimkan ke kita nih. Pokoknya banyak banget, gak akan menyesal. Jadi kalau kalian ke Solo, ini adalah salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi. Pokoknya keren banget nih koleksinya. Dari lemari pun ada, lemari zaman dulu tuh. Termasuk ini tuh adalah miniatur makam raja-raja di Imogiri ya. Kelihatan banget nih, pasti gempor kalau kalian langsung jalan di aslinya ya ke Imogiri. Oh iya, ini ada salah satu berita, yaitu pada tahun 2006 nih, museum ini sempat menjadi pemberitaan karena sebagian koleksinya hilang. Koleksi yang asli telah ditukar dengan replika, yaitu arca-arca yang nanti kita akan lihat nih di sini nih. Di bagian sini tuh banyak banget yang hilang dan ditukar dengan
replika. Setelah melalui pencarian, sebagian dari koleksi yang hilang dapat ditemukan. Nah, sebagian koleksi yang ada di museum ini pun merupakan replika yang ditandai dengan keterangan khusus. Jadi memang ada keterangan-keterangan nih di sini bisa dibaca. Oh iya, sebagai informasi, Museum Radia Pustaka buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Nah, waktu operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, sudah akhirnya saya keliling, semuanya sudah selesai. Jangan lupa ya ikuti terus perjalanan Kang Cariyos. Hatur nuhun.